Tie for entering basic variable. Entering basic variable artinya adalah variabel keputusan yang ada di sini memasuki kolom basic variable, memasuki kolom di sini. How if yang pertama adalah bagaimana jika entering basicnya punya nilai sama. Ini kejadian di step pertama ya. Jadi nilai variabel keputusannya kalau memiliki koefisien yang sama, maka harus milih yang mana. Kalau di iterasi pertama itu kan ada diminta untuk memilih mana negatif yang paling besar. Ternyata dua-duanya besar misalkan. Nah, bagaimana cara memilihnya? Jawabannya adalah bahwa pemilihan di antara keduanya ini itu dapat dilakukan secara sembarang. Solusi optimal pada akhirnya akan tercapai, terlepas dari variabel terikat yang dipilih, dan tidak ada metode yang mudah untuk memprediksi sebelumnya pilihan mana yang akan mengarah ke sana lebih cepat. How if yang kedua, bagaimana jika rasionya sama? Istilahnya tie for leaving basic variable. Ini kejadian di step kedua. Maksudnya step kedua adalah mencari rasio yang ada di sini dibagi oleh kolom yang negatifnya yang paling besar. Ketika menemukan rasio yang sama, perlukah memilih rasio? Dari sudut pandang teori perlu, karena jika memilih sembarangan kemungkinan besar Anda akan mengalami perputaran yang tidak berakhir gitu ya. Istilahnya perpetual loop. Singkat cerita, perpetual loop itu artinya nilai Z tidak beranjak naik meski sudah iterasi berkali-kali. Bahkan nilai Z naik turun gitu. Jika Anda mengalami itu, maka pilihlah rasio yang lain. Oke, selanjutnya istilah tie adalah untuk membahas entering dan leaving. Sementara itu no leaving basic variable artinya variabel tidak bisa keluar dari kolom basic variable. How if yang ketiga, bagaimana jika pada step kedua yaitu mencari rasio malah kedapatan angka 0, contohnya seperti ini ya. Tabel ini hanya permisalan bahwa rasio tersebut akan mengakibatkan nilai Z bisa naik tidak terbatas karena produk window glass yang kedua tidak membutuhkan jam kerja. Kalau Anda masih ingat bentuk soalnya, constraint yang ini adalah sumber daya yang membuat produk 1 dan produk 2. Nah, untuk membuat produk 2 ini dia tidak membutuhkan jam kerja. Sementara yang produk pertama dia membutuhkan jam kerja 1 jam untuk memproduksi satu produk tipe 1. Ya, secara otomatis karena ini tidak membutuhkan jam kerja, tentunya kita akan memilih ini dong supaya dimaksimalkan. Artinya gratis ini. Jika hal ini terjadi, maka iterasi stop sampai di sini. Disarankan untuk memeriksa kembali data mentahnya, mungkin salah input atau salah konversi dan lain-lain. How if selanjutnya adalah multiple solution. Contohnya seperti gambar Desmos berikut ini. Ini adalah gambar grafik yang diterjemahkan dari standar form kasus window glass. Di samping ini adalah standar formnya. Ini constraint ya, ada 3 dan ini adalah Z-nya. Nah, yang dimaksud dengan multiple solution itu terjadi jika Z-nya ini koefisiennya sama dengan salah satu di antara constraint di atas ini. Contohnya, ini saya rubah menjadi 2. Anda bisa lihat di layar. Nah, di sini yang warna biru, yang warna hijau ini adalah constraint. Ini kelewatan ya. Nah, seperti ini. Solusi ada di sepanjang garis ini ya. Di titik 26 sampai di titik 43 itu adalah solusinya. Multiple solution. Jadi kita bisa milih 2.6, kita bisa milih 4.3. Nah, untuk benar-benar bisa memilih secara fair, kita menggunakan tingkat kepentingan, atau kalau di textbooknya itu diberi bobot weight. Misalkan ada kecenderungan
tentang produk satu lebih disukai daripada produk 2, tetapi sama-sama laku misalkan. Atau seperti contoh berikut ini di textbook. Berikut contoh pembobotan kepentingan. Menurut grafis Desmos tadi, ada dua solusi, yaitu di titik 26 dan titik 4,3. Ini ada dua alternatif ini. Nah, alternatif mana yang dipilih itu bisa memakai pembobotan. Misalkan alternatif yang pertama dikasih bobot sepertiga atau 33%. Kemudian yang alternatif kedua 66% misalkan gitu. Nah, sepertiga dikali 2 ditambah 2/3 dikali 4. Jadi sesama X ditambah di sini dan sesama Y ditambah di sini. Jadi misalkan kalau yang Y 6 dikali 1 ya, dibagi 3, berarti 6/3 ditaruh sini. Kemudian 3 kali 2/3, 6/3 juga taruh di sini. Ini khusus Y, ini khusus X. Dijumlah menjadi seperti ini. Dan ini namanya convex combination.